Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi perkuliahan mengenai komunikasi pemasaran. Kami yang beranggotakan, yang pertama yaitu ada Rahmi Aulia Fitri, Zulci Srihandayani, Ranti Ramadhani, dan saya sendiri Wirlatul Husnah. Terakhir, Fatlana Sidiki. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Rahmi. Kepada Rahmi dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Jadi, komunikasi pemasaran pada prinsipnya merupakan ujung tombak bagi organisasi untuk memperkenalkan, memengaruhi, mendorong, dan mengarahkan pengambilan keputusan audiens atau konsumen tentang produk, merek, dan organisasi, sehingga audiens bertindak sesuai dengan tujuan organisasi. Terence Aship tahun 2003 mengatakan bahwa komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Dalam dekade terakhir, komponen komunikasi pemasaran dalam bauran pemasaran menjadi semakin penting. Bahkan telah diklaim bahwa pemasaran di era 1990-an adalah komunikasi dan komunikasi adalah pemasaran. Keduanya tak terpisahkan. Selanjutnya yaitu pengertian komunikasi pemasaran. Menurut Firmansyah tahun 2020, komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran bagi konsumen dapat memberitahu atau memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa suatu produk digunakan oleh orang macam apa, serta di mana dan kapan. Yang kedua yaitu menurut Kotler dan Keller 2016, komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha untuk menginformasikan, membuat dan meningkatkan konsumen secara langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Dalam arti tertentu, mereka mewakili kekuatan perusahaan dan mereknya. Mereka adalah sarana di mana perusahaan dapat membangun dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Dengan memperkuat loyalitas pelanggan, mereka dapat berkontribusi pada ekuitas pelanggan. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahmi. Materi selanjutnya mengenai ruang lingkup yang akan dibacakan oleh Ranti. Kepada Ranti dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup komunikasi pemasaran mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menyampaikan pesan kepada target audiens dengan tujuan mempromosikan produk, layanan, atau merek. Ini melibatkan berbagai elemen termasuk perencanaan komunikasi, pengembangan strategi komunikasi yang mencakup penetapan tujuan, identifikasi target audiens, dan pemilihan saluran komunikasi. Yang pertama yaitu periklanan. Penggunaan media berbayar untuk menyampaikan pesan pemasaran kepada audiens seperti iklan televisi, radio, media cetak, dan digital. Yang kedua yaitu promosi penjualan. Penawaran khusus atau insentif untuk merangsang pembelian seperti diskon, kupon, atau kontes. Selanjutnya yaitu public relation. Membangun dan menjaga citra positif perusahaan melalui hubungan dengan media, pelanggan, karyawan, dan masyarakat umum. Selanjutnya yaitu sponsorship. Dukungan finansial untuk acara atau kegiatan tertentu sebagai bagian dari strategi pemasaran. Selanjutnya yaitu pemasaran langsung. Penggunaan saluran langsung untuk berkomunikasi dengan pelanggan seperti surat langsung, email, atau panggilan telepon. Lalu media sosial, pemanfaatan platform media sosial untuk berinteraksi dengan audiens, membangun kesadaran merek, dan menyebarkan konten pemasaran. Selanjutnya yaitu personal selling, komunikasi langsung antara penjual dan calon pembeli untuk menyampaikan informasi dan membantu dalam proses penjualan. Ruang lingkup ini terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen, menciptakan tantangan dan peluang baru dalam domain komunikasi pemasaran. Terima kasih, dikembalikan moderator.
Terima kasih kepada Ranti. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadlan. Kepada Fadlan dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu bauran promosi. Bauran promosi atau yang dikenal juga sebagai marketing promotion mix adalah kombinasi dari berbagai elemen promosi yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Bauran promosi terdiri dari 4 komponen utama yang sering disebut sebagai 4PS. Yang pertama periklanan atau advertising. Penggunaan media berbayar untuk menyampaikan pesan pemasaran kepada audiens. Ini mencakup iklan televisi, radio, cetak, dan digital. Lalu yang kedua promosi penjualan, yaitu aktivitas yang dirancang untuk merangsang pembelian seperti diskon, kupon, kontes, atau program loyalty. Lalu yang ketiga hubungan masyarakat, public relation. Upaya untuk membangun dan menjaga citra positif perusahaan melalui hubungan dengan media, pelanggan, karyawan, dan masyarakat umum. Lalu yang terakhir pemasaran langsung atau direct marketing, yaitu penggunaan saluran langsung untuk berkomunikasi dengan pelanggan, termasuk surat langsung, email, panggilan telepon, atau pesan teks. Penting untuk menciptakan keseimbangan yang tepat antara keempat elemen ini sesuai dengan tujuan pemasaran perusahaan dan karakteristik target audiensnya. Pendekatan yang terintegrasi dan koheren dalam bauran promosi dapat meningkatkan efektivitas keseluruhan strategi pemasaran. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fadlan. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pemasaran offline. Kelebihan pemasaran offline diantaranya yaitu yang pertama, konsumen merasa lebih percaya karena biasanya konsumen datang langsung ke toko sehingga dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, yaitu dapat mengetahui kualitas barang secara langsung. Yang ketiga, yaitu konsumen dapat tawar-menawar harga barang. Yang keempat, yaitu menjalin hubungan sosial secara intens. Kemudian, kekurangan dari pemasaran offline yaitu yang pertama, biaya pemasaran offline jauh lebih mahal. Kemudian yang kedua, waktu dibutuhkan untuk berbelanja offline sangatlah panjang. Sekian dari saya. Materi selanjutnya mengenai strategi komunikasi pemasaran offline yang akan disampaikan oleh Zulci. Kepada Zulci dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Materi selanjutnya yaitu strategi komunikasi pemasaran offline. Strategi komunikasi pemasaran offline merupakan upaya untuk memasarkan produk atau layanan tanpa melibatkan platform digital. Beberapa strategi pemasaran offline yang masih aktif yang efektif antara lain, yang pertama papan reklame, yang kedua kartu nama, yang ketiga iklan baris, yang keempat iklan advertorial di media cetak, yang kelima promosi di media televisi, yang keenam menjadi sponsor, yang ketujuh bagi-bagi brosur. Pemerintah dapat memanfaatkan strategi pemasaran offline ini untuk mencapai target konsumen yang tidak terjangkau melalui platform digital. Misalnya dengan menggunakan papan reklame di lokasi strategis atau membagikan brosur di acara-acara terkait. Dengan memadukan strategi pemasaran offline dan online, pemerintah dapat meningkatkan jangkauan dan efektivitas kampanye pemasaran mereka. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zulci. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.